Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah tentang elektronika digital. Baiklah, saya buka slide ya. Semoga yang lain bisa melihat. Ini adalah outline daripada kuliah kita. Jadi yang pertama tentang basic ya, kemudian representasi digital, lalu kombinasi logik, lalu Boolean algebra, desain logic network, dan bagaimana mendapatkan Boolean dari menggunakan truth table. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sudah begitu pesatnya, dimulai dari penggunaan tabung hampa, transistor, sekarang sudah merupakan teknologi menggunakan chip, di mana teknologi chip ini menggunakan bentuk digital. Dan hampir semua yang ada ya saat ini, baik itu bisnis, teknologi, semua usaha itu semua sudah mengarah ke arah digital. Sehingga kita perlu mempelajari tentang digital ini ya. Kemudian walaupun sudah ada digital, kita juga perlu tahu tentang analog. Jadi seperti misalkan di speedometer ya di motor itu menunjukkan representasi analog. Jadi misalkan tegangan dari ampere meter ya itu menunjukkan analog. Yang ada jarumnya itu adalah analog. Sedangkan digital biasanya pakai display ya. Begitu juga untuk menunjukkan suhu ya yang pakai termometer suhu itu juga merupakan penunjukan analog ya. Ini juga untuk voltmeter, ampermeter juga pakai analog. Nah, perbedaan nanti yang bisa kita ketahui dari analog dan digital bahwa analog itu dia data yang dihasilkannya kontinu ya, tidak terputus. Jadi dia nilainya kontinu ya, tidak terputus dan tidak ada perubahan sesaat. Jadi seperti grafik ini ya. Jadi bentuknya kontinu. Sedangkan yang digital itu bisa kita lihat pada termometer digital atau misalkan alat ukur digital ya. Angkanya itu menggunakan lambang angka yang disebut dengan digit. Ya, seperti waktu dan dengan format ya. Ini adalah formatnya desimal tapi penampilannya adalah digital. Nah, representasi digital ini sudah sering digunakan ya, di mana kita bisa mendapatkan angkanya langsung. Kalau analog kita harus melihat skalanya, ya seperti termometer digital kita lihat skalanya berapa. Tapi kalau digital kita sudah bisa mendapatkan angkanya secara langsung. Nah, tetapi digital ini beda dengan analog. Jadi kalau analog tadi adalah dia kontinu, digital ini dia discrete ya. Dia memiliki segmen-segmen dan tiap segmen memiliki nilai yang berbeda ya, tidak ada kaitan dengan segmen sebelumnya. Dan ini dia hanya menggunakan 0 atau 1 ya. Ini adalah contoh daripada representasi digital ya. Nah, di dalam proses analog, pengukuran dilakukan dengan membandingkan tahap satu besaran dengan referensi dan akan berlangsung secara kontinu. Tetapi dalam proses digital, perhitungan itu atau pengukuran diperoleh dengan cara perhitungan secara diskrit dan hanya berlangsung dalam interval-interval tertentu. Nah, ini contoh bagaimana representasi dari digital. Jadi digital itu 0 atau 1. Nah, di dalam pengiriman gelombang radio ya, misalkan kita ada TV digital atau dengan handphone ya, itu bentuk digital diubah menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi kalau 1 berarti dia ada muncul gelombang. Kalau 0
dia garis saja. Ya, kemudian oleh penerima itu diubah lagi nanti dari kalau gelombang dia ubah jadi 1, kalau garis dia ubah jadi 0. Atau kalau 1 gelombangnya rapat, kalau 0 gelombangnya jarang. Ya. Atau kalau dia pakai passive shift K namanya. Jadi pasanya jadi dia ada perubahan ya, perubahan pasa. Ini kalau 0 ini gelombangnya seperti ini. Tapi begitu mulai 1 dia ada 2 ya, 2 berdekatan ya. Ya ini 2 isinya. Kalau ini 0 lagi, yang 0 ini ya. Ini 1 lagi. Ya, ini 0 lagi. Nah, ini adalah metode dalam representasi digital. Dalam suara juga begitu. Jadi kalau ada 0 dia garis, kalau tidak dia akan menunjukkan satu ada nilai gelombang suaranya ya. Nah, ini contoh kasus misalkan dari pemantauan kecepatan seorang pengendara melalui speedometer selama beberapa saat. Dari skala speedometer diperoleh satu besaran standar yaitu 1 ya, 1 kolom yaitu 5 km per jam. Jadi dia kalau kita lihat speedometer, kita hanya bisa melihat 1 di kolom itu, yaitu ada tulisan 5 km atau 10 km atau 60 km per jam. Nah, jadi pada saat itu jarum itu menunjukkan posisi aktual kecepatan yang sedang berlangsung. Nah, kalau perhitungan secara diskrit ya, dia tidak menunjukkan secara langsung, tapi dihitung dalam interval. Ya, jadi misalkan dalam perhitungannya berapa kali dia ngambil data dalam 1 menit, kemudian data tersebut ditampilkan. Ya. Nah, karena dia itu dengan interval yang lebih pendek, ya, maka perhitungan secara digital ini akan menghasilkan hal yang lebih teliti. Ya. Nah, jadi kalau analog itu hasil pembacaan analog, kemudian dari sistem digital dia akan disampling ya, diambil titik-titik ini, kemudian dari situ yang ditampilkan adalah angka yang di bawah ini ya. Ini detik ya, detik. Ketika dia ngambil data tersebut, dia akan mengikuti arah analog sebenarnya. Cuman dalam waktu yang dalam interval analog ini dia akan cepat sekali ngambil data, kemudian dia akan buat menjadi suatu nilai rata-rata. Nah, ini contoh dari sistem analog ya. Kemudian kalau diubah ke digital seperti ini. Nah, di dalam sistem digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita menggunakan handphone, menggunakan komputer dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh ya ketika kita menggunakan TV sekarang ya. Jadi dengan analog dengan TV sinyal sekarang adalah sinyal digital. Jadi dari antena kita dapatkan data, kemudian dia ada konverter dari sinyal-sinyal tadi diubah ke bentuk digital, sehingga TV yang kita lihat adalah bentuk digital. Nah, kalau yang perbedaannya ya dengan antara digital dengan analog, kalau TV analog itu untuk 1 gelombang dia hanya bisa satu stasiun saja. Tetapi dengan digital 1 gelombang itu 1 frekuensi bisa untuk banyak stasiun TV yang bisa ditangkap oleh televisi. Nah, definisi dari sistem digital adalah sistem elektronika di mana rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Kemudian sinyal digital ini merupakan rangkaian digital. Jadi karena dia merupakan rangkaian digital, ada misalkan gerbang, ada gate ya, untuk tujuan agar sinyal tersebut bisa diproses.
Jadi kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik pasif maupun aktif, ya, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Komponen aktif itu seperti dioda, ya. Transistor, komponen pasif adalah kapasitor, resistor, dan induktor. Itu digunakan untuk mengolah dari sinyal digital, ya. Nah, di dalam elektronika ada perubahan dua macam sinyal, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Untuk sinyal analog, dia mengolah sinyal yang sifatnya kontinu, sedangkan sinyal digital mengolah secara diskrit. Nah, sedangkan rangkaian digital adalah rangkaian yang terdiri dari gerbang-gerbang logika, seperti AND, OR, NOT, ya, ada lagi nanti XOR, ya. Nah, perbedaan antara rangkaian digital dan sistem digital, kalau rangkaian dia seperti rangkaian elektronika, ada komponen-komponen, ya. Kalau sistem digital, dia terdiri dari beberapa rangkaian digital. Jadi sistem digital adalah kumpulan daripada rangkaian digital. Nah, untuk menguasai daripada sistem digital, kita harus ingat, digital itu menggunakan bilangan diskrit, yaitu 0 dan 1. 0 itu adalah suatu tegangan antara 0 sampai 0,8 volt, dan nilainya 0. Ya. Bisa juga low, bisa juga transistor dalam keadaan mati disebut juga 0. Saklar dalam keadaan terbuka 0. Lampu atau LED dalam keadaan padam disebut juga 0. Kemudian untuk level logika 1, yaitu tegangan listrik yang nilainya 1, yaitu high, ya, yaitu nilainya sekitar 2 sampai 5 volt. Ini merupakan titik potensial satu daya, yaitu 5 volt, ya, yaitu output dari dioda forward bias, kemudian transistor dalam keadaan jenuh, ya, juga ini 1, saklar dalam keadaan close, tertutup juga 1, lampu LED yang menyala itu juga disebut dengan kondisi 1. Nah, kelebihan sistem digital dibanding sistem analog adalah sistem digital secara umum lebih mudah dirancang. Penyimpanan informasi lebih mudah, kemudian operasi dapat diprogram, kemudian untaian digital lebih kebal terhadap noise, kemudian sistem digital ini dapat dibuat menjadi sistem dalam bentuk chip yang bisa digabung-gabung, ya, sehingga lebih mudah dalam mendesainnya. Kemudian dia bisa memproduksi sinyal lebih baik, mudah dalam desain, tidak memerlukan matematika khusus, dan fleksibel, ya, dengan fungsional lebih baik. Kemudian untuk pemrograman juga, ya, digital ini bisa diprogram, kemudian lebih ekonomis. Kalau dilihat dari segi biaya IC, kalau misalkan kita buat analog mungkin memerlukan banyak komponen, tapi kalau kita buat dalam sistem digital, dia akan mengurangi jumlah komponen. Nah, dalam gelombang sinyal digital itu dia hanya ada 0 dan 1, yaitu grafik X-nya adalah waktu, kemudian grafik Y-nya adalah 0 atau 1 tegangan. Ya, 1 itu 5 volt, 0 itu 0 volt. Kemudian ada namanya ketika grafik itu naik disebut dengan sisi naik, kemudian ketika turun disebut dengan sisi turun. Nah, dari perbedaannya kita bisa melihat, ya, antara sinyal analog dengan sinyal digital, di mana sinyal digital ini lebih pasti, ya, nilainya. Sinyal analog, ya, dia nilainya berubah-ubah, ya, sehingga sulit untuk direkam atau disimpan. Oke, tadi tentang pengantar, ya, secara umum digital. Sekarang kita akan mempelajari sistem digital itu dalam sistem mekatronika. Jadi dalam mekatronika ada 4 bagian yang saling terkait. Yang pertama adalah sistem informasi, yang kedua adalah sistem komputer, lalu sistem mekanik, dan sistem listrik. Nah, yang kita akan pelajari adalah 2 hal, sistem informasi dan sistem komputer. Nah, sistem informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan informasi, ya. Tapi sistem komputer lebih banyak ke hardware.
hardware sistem komputer. Nah, elektronika digital ini lebih terkait ke sistem komputer ya. Jadi dalam sistem komputer itu terdiri dari berbagai macam komponen. Jadi adanya digital logic ya, ada logic gate, ada flip-flop, ada counter, ada timer ya. Kemudian ada mikroprosesor, ada microcontroller, ada personal komputer, dan ada PLC ya. Jadi ini disebut dengan sistem komputer. Ini mata kuliah yang beda ya. Sebenarnya kita bisa belajar khusus bab dari elektronika digital ini kalau kita ngambil mata kuliah khusus digital ya. Tapi ini saya hanya merangkum dari mata kuliah tersebut. Kemudian bilangan digital itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 yang disebut dengan bilangan binari. Nah, kalau bilangan yang kita pakai ya, kita pakai bilangan namanya desimal. Desimal itu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan yang kita gunakan dalam sistem digital adalah bilangan binari, yaitu 0 atau 1 atau dia low atau high ya. Jadi digitnya hanya 2. Nah, di dalam bilangan digital itu ada namanya most significant bit. Jadi digit yang pertama itu disebut dengan most significant bit atau MSB. Digit yang terakhir adalah last significant bit atau LSB. Ya, kalau di angka 1101, satu yang depan ini disebut MSB, sedangkan satu yang paling belakang disebut dengan LSB. Nah, ini adalah perbandingan antara bilangan digital dengan bilangan desimal dan heksadesimal. Jadi kalau bilangan 0 di desimal, binari juga 0 ya. Kalau bilangan 4 di desimal jadi 100. 10 di desimal menjadi 1010. Nah, sedangkan ini adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu adalah bilangan 0 sampai 9 angka-angkanya ditambah A, B, C, D, E, F ya. Dan ini bisa dikonversikan, misalkan 0111, 1011 itu sama dengan 7B. Di sini ada tulisan 16 itu basisnya, basis 16, sedangkan tulisan 2 ini adalah basis 2. Nah, di dalam standar ya, ada namanya ASCII, American Standard Code for Information Interchange, itu membuat standar untuk beberapa simbol dan bilangan. Misalkan A itu 0100 ya, 0001. Jadi ini kalau kita punya komputer di Windows, kita ingin konversikan ke laptop, maka angka-angka di dokumen kita diubah dengan menggunakan standar ini ya. Lalu ada lagi BCD ya, binary code desimal. Ini merupakan representasi daripada bilangan desimal juga ya. Nah, di dalam digital ada beberapa kombinasi logik ya yang dibentuk dengan gate ya. Gate itu ibarat sebuah pintu, jadi kalau ada 2 input, maka dengan proses yang ada di gate akan dihasilkan suatu output ya. Seperti misalkan ini yang disebut dengan buffer ya. Buffer itu hanya sebagai penguat. Jadi A ke C, ini lambangnya segitiga. Nilainya sama, tidak berubah. C sama dengan A. Jadi kalau A-nya 0, C-nya 0. A dimasukkan 1, C-nya 1. Yang kedua adalah inverter, jadi membalik ya. Jadi ada simbolnya segitiga, ada bulatan ujung sini. Ini mengubah. Jadi kalau nilainya adalah C itu adalah not A, bukan A. Jadi kalau A-nya 0, C-nya 1. Kalau A-nya 1, C-nya 0. Kemudian ada AND gate. Ya, AND gate ini adalah dan itu jika dua-dua input itu nilainya benar, maka outputnya benar. Jadi kalau salah satu salah, dia akan salah. Ya. Jadi kalau inputnya 01, input outputnya 0 ya karena salah ya. Kalau 10 juga 0. Tapi kalau 11 dia hasilnya 1. Kemudian NAND, NN ya, not N.
yaitu suatu gerbang N dikasih not di depannya. Jadi nilainya adalah dia akan bernilai benar jika dua-duanya salah. Ya. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, maka C-nya 1. Ya, dan seterusnya. Lalu OR gate, yaitu dia akan bernilai benar jika salah satu atau dua-duanya benar. Jadi kita lihat di sini kalau 0, 1, A-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, dia akan bernilai benar. Kalau A-nya 1, B-nya 0, dia akan bernilai benar. Tetapi kalau dua-duanya 0, dia akan bernilai salah. Ya. Nah, ada lagi NOR gate. NOR gate itu dia akan benar jika dua-duanya benar. Dan selain itu akan jadi NOR gate itu not OR ya, not OR. Jadi NOR OR dikasih not depannya. Ya. Jadi kalau 1 0 ya 0, 1 1 dia 0. Jadi not OR. Kemudian XOR yaitu dia ada A-nya 0, B-nya 0, maka C-nya 0 ya. A-nya 0, B-nya 1, dia akan 1. Jadi dia akan benar jika salah satunya benar, atau dia akan benar kalau berbeda inputnya ya. Nah, di dalam elektronika, gate-gate ini ditaruh dalam sebuah IC. Jadi kita misalkan membuat suatu rangkaian NAND ya, atau rangkaian OR, kita cukup membeli IC OR, kemudian dia sudah menyediakan gate-nya, tinggal kita hubungkan aja input kita ini misalkan 1, ini 0 ya, hasilnya nanti C di sini ya. Nah, jadi di dalam elektronika digital itu tadi sudah dijelaskan bahwa yang disebut dengan 0 itu adalah kurang dari 8, 0,8 jika 1 itu lebih daripada 2 ya. Ini untuk kalau menggunakan transistor TTL. Ada lagi sekarang chip menggunakan rangkaian CMOS ya. Jadi kalau TTL itu yang disebut dengan 0 dia lebih kecil daripada 0,8 untuk inputnya. Outputnya kalau 0 dia lebih kecil 0,5. Outputnya kalau 1 dia akan antara 2,7 sampai 5. Tetapi untuk rangkaian CMOS ya, output itu 0 ya 0. Output 1 ya 5 volt ya. Kalau input dia masih bisa antara 0 sampai 1,5 disebut dengan input low atau 0. Lalu antara 3,5 sampai 5 volt disebut input 1. Nah, bagaimana dengan tegangan di antara ini? Nah, dia akan menggunakan nilai sebelumnya. Jadi kalau nilai sebelumnya 0, walaupun kita kasih di sini 3, dia tetap 0. Ya. Nah, di dalam elektronika digital, ini operasi daripada bilangan binari, ya, itu menggunakan sesuatu yang disebut dengan aljabar. Ya. Aljabar adalah bilangan dia yang sebenarnya pakai gate tadi, misalkan plus ini adalah OR, kalau titik adalah N ya, kalau kasih ini satu garis adalah NOT. Jadi misalkan A OR 1 itu sama 1, A OR A sama dengan A. Juga A N 0 dia akan 0, A N1 dia akan A. Ini adalah bilangan aljabar ya. Dan bilangan aljabar ini ada bilangan aljabar boolean ini mengikuti beberapa hukum-hukum dasar matematik seperti hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum De Morgan ya. Lalu hukum distribusi ya. Misalkan ada A OR A and B maka sama dengan A ya. Jadi kalau OR apapun nilainya di sini nggak pengaruh, dia tergantung dengan A kan. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Itu menggunakan yang disebut dengan bilangan tabel kebenaran. Jadi A itu misalkan 1 1 0 0. Not A berarti lawan daripada A 0 0 1. Lalu B-nya 0 1 0 1. Lalu not A N B berarti 0 dengan 0 0 ya. 0 1 0 karena N ya. N itu kalau dua-duanya 1 baru bisa 1 ya. Kemudian kalau ditambah lagi seperti ini, kita
hasilkan ya, dan ternyata ini sama ya. Jadi yang disebut sama di dalam aljabar biner itu kalau tabel kebenarannya adalah sama ya. Nah, misalkan kita bisa mengubah dari sini menjadi sini, bagaimana caranya? Yaitu pakai tadi itu ya, rumus-rumus ini ya, bisa kita ubah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat rangkaian digital ya? Misalkan kita memiliki persoalan, yaitu kita ingin membuat suatu sistem security di rumah. Jadi kalau ada orang yang masuk ke rumah, memecahkan kaca atau membuka menghasilkan suara ya, buka pintu atau memecahkan kaca, maka alarm akan berbunyi. Kemudian ada syarat kedua, pengguna ini akan melihat kondisi jika dia bisa membuat alarm itu disable, artinya tidak aktif. Kemudian di sini juga selain daripada bisa mendeteksi pintu dan jendela, juga bisa mendeteksi kalau ada pergerakan ya di ruang tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama urutannya adalah kita definisikan dahulu problem dalam kata-kata. Kemudian kita buat dalam logiknya ya, kata-kata ini dalam bahasa Inggris, kemudian kita tulis boolean ekspresinya, kemudian kita sederhanakan dengan boolean ekspresi, kemudian menuliskan dalam bentuk all, dalam bentuk n atau dalam bentuk nen atau bentuk or ya, karena untuk minimize ya jumlah IC-nya ya, kalau sama lebih mudah. Kemudian kita gambar rangkaiannya. Nah, kita misalkan definisikan dahulu, misalkan kalau ada sleeping mode ya. Jadi kita definisikan dia alarm ini akan memiliki 3 fungsi, 3 mode sleeping mode. Jadi alarm akan berbunyi jika terdengar suara pintu atau jendela ya diganggu atau dibuka. Kemudian away mode ya, dia akan berbunyi jika ada pergerakan ya. Kemudian disable mode ketika dia mati alarmnya ya. Nah, bagaimana cara membuat? Kita definisikan dulu dalam kata-kata, misalkan A adalah keadaan pintu dan jendela, B adalah keadaan dari pergerakan, Y adalah outputnya. Kalau Y1 berarti bunyi alarm, kalau Y0 tidak bunyi alarm, lalu CD, 2 bit yang digunakan untuk menyeleksi ya. 01 sleeping, 10 away, 11 disable ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis dalam bentuk quasi logik. Jadi alarm akan berbunyi Y sama 1 jika A sama dengan high dan CD 01. Atau jika A dan B adalah high dan kode adalah 10. Maka kita tulis dalam ekspresinya ya, Y sama dengan A ya, high ya, dan ya CD. Jadi 01 berarti not C dan D. Or ini ya dengan A or B. N kodenya 10. Jadi C and D. Kemudian kita sederhanakan dengan matematik tadi ya, dengan samaan ini ya. Cara penyederhanaan dengan menggunakan diagram kebenaran atau dengan matematik fungsi-fungsi matematik aljabar ya. Kemudian setelah kita sederhanakan ini, kita mencoba membuat bentuk pakai N atau pakai OR, terserah. Ini tujuannya supaya kita bisa menggunakan chips yang sedikit ya. Jadi dipakai De Morgan, jadi dari fungsi kita ini ya. Kalau kita kasih garis 2 kali di atas, maka kita bisa dapatkan seperti ini ya. Ini semua dalam menggunakan gate N. Kemudian nah kita gambar semua, ini pakai N semua ya, paling kita menggunakan beberapa buah not ya. Nah, ini adalah rangkaian yang kita wujudkan dari sistem alarm tadi ya. Kita bagaimana kalau pakai OR gate atau AND gate, sama saja ya.
Nah, kemudian bagaimana untuk menghasilkan ekspresi dari boolean ya? Ya kita pakai namanya tadi pakai truth table ya. Kemudian dari situ kita bisa membuat fungsi X-nya ya. Jadi misalkan ABC ini kita OR-kan, maka dia akan menghasilkan output-nya X ya. Ada lagi yang pakai product of sum ya, di mana dia pakai N di sini penggabungan daripada yang digabung adalah yang OR ya. Nah, ini beberapa contoh ya bagaimana sistem digital. Oke, saya rasa cukup ya materi hari ini. Kita lanjutkan nanti di minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.